Hai, welcome to my podcast ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Rahmawati. Di sini, di konten kali ini, kita akan ngebahas psikoedukasi, dampak psikologis pada remaja yang memiliki masalah penampilan dengan jerawat. Yuk, kita simak bareng-bareng. Nah, tentunya jerawat ini sudah tidak asing ya bagi kita, di mana pada masa remaja merupakan masa transisi ketika anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa remaja ini akan mengalami banyak perubahan yang salah satunya ialah terdapat perubahan hormonal, di mana pada masalah perubahan hormonal ini yang akan diikuti dari perubahan hormonal umum dari masalah penampilan yang disebabkan oleh jerawat hingga adanya perubahan fisik pada mereka yang kadang membuat tidak nyaman terhadap dirinya. Juga terdapat banyak mitos dan kesalahpahaman tentang apa yang menyebabkan jerawat. Jerawat. Jerawat sendiri ialah penyakit pada unit pilosebaceous atau batang rambut yang terdapat pada folikel dan kelenjar sebaceous serta otot terkait. Di bawah pengaruh hormon remaja, kelenjar tersebut meningkat, memproduksi zat berminyak yang disebut sebum yang biasanya kita temui melumasi kulit. Sebum sendiri ialah sumber makanan bagi bakteri yang disebut Cutibacterium acnes atau Propyriobacterium acnes yang berada di kulit. Nah, ketika bakteri berkembang biak, mereka akan menarik sel darah putih yang dapat merusak dinding folikel, membentuk puing-puing atau sel-sel mati yang menghasilkan jerawat, yang terkadang ada pustula atau folikel yang tersumbat, sehingga membentuk komedo. Ada beberapa dampak yang terjadi ketika remaja memiliki jerawat, yang tentunya dapat menurunkan kualitas hidup serta self-esteem mereka. Yang pertama, adanya self-disparity atau body image yang memburuk. Masalah jerawat ataupun bekas jerawat tentunya akan membuat remaja memiliki penilaian yang berbeda pada citra diri tubuhnya, terutama pada wajahnya. Nah, dalam hal ini, citra diri pada wajah remaja akan cenderung lebih negatif. Selanjutnya ada pula perhatian yang berlebih terhadap jerawat. Pada remaja yang memiliki masalah jerawat juga dapat mengalami dampak pada self-consciousness-nya. Pada aspek perilaku mereka dapat lebih sering bercermin atau justru menghindari bercermin. Dan juga pada masa remaja itu pasti akan merasa malu. Rasa malu itu muncul ketika remaja melakukan kegiatan seperti ketika mereka harus berpergian keluar atau berfoto, atau ketika mereka melihat orang lain yang tidak memiliki jerawat, pasti akan menganggap orang lain itu lebih cantik daripada dirinya. Faktor penyebab insecurity. Tentunya penyebab insecure bagi sebagian orang dan orang lain pasti akan berbeda-beda. Nah, di sini saya mencoba merangkum beberapa penyebab insecure. Yang pertama, pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan. Ketika dulu dia pernah mengalami body shaming atau dia diolok-olok karena ia tidak cantik dan sebagainya, itu pasti membuat pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan baginya. Lalu juga terdapat situasi yang melibatkan kecemasan sosial dan kepercayaan diri yang rendah. Lalu gimana sih cara mengatasi insecurity? Begini tipsnya. Yang pertama, kamu harus mengenali kondisi diri sebaik mungkin. Yang kedua, berfokus pada kelebihan yang ada di diri kamu. Yang ketiga adalah menjauhi teman yang toksik yang selalu menyoroti kekurangan fisikmu atau body shaming. Yang keempat adalah hal yang paling terpenting adalah yang dibutuhkan diri sendiri. Ketika diri kita merasa membutuhkan skincare atau membutuhkan body care, tentunya itu akan berdampak baik bagi kulit kita, di mana kulit kita akan lebih sehat dan lebih terawat. Nah, dari tadi kita sudah membahas nih mengenai insecurity, lalu juga jerawat, dan kali ini aku akan bahas
tips-tips mengatasi jerawat. Nah, yang pertama, selain kalian dapat menggunakan acne pad yang bisa kalian temui di produk-produk skincare atau toko-toko skincare, nah kalian tuh juga harus memilih produk perawatan yang tidak menyumbat pori-pori atau non-komedogenik dan tidak pula berbahan dasar minyak atau oil free. Juga menghindari produk yang mengandung pewarna, pewangi, juga bahan pengawet. Dan cek tanggal kadaluarsa kosmetik dan skincare kalian. Lalu, bersihkan wajah setidaknya 2 kali sehari menggunakan air hangat dan sabun khusus wajah yang berbahan lembut. Serta ini nih yang paling penting, jangan lupa ya menggunakan sunscreen. Sunscreen itu ternyata sangat bermanfaat loh bagi tubuh, terutama kulit wajah. Seperti sunblock, dia melapisi kulit kita agar tidak terkena paparan sinar UV, dan itu sangat bagus ternyata untuk wajah, apalagi untuk wajah yang berjerawat. Ya, ternyata udah durasi nih guys. Maaf ya kalau seandainya penjelasan saya masih terbelit-belit. Oke, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan di channel YouTube ini mengenai psikoedukasi dampak psikologis pada remaja yang memiliki masalah penampilan dengan jerawat. Kalian itu cantik guys, kalian itu selalu sempurna. Jadi kalian harus menerapkan kalian itu cantik dan kalian itu mempunyai value diri kalian sendiri. So, aku Putri Rahmawati dengan akhiran NIM 113 pamit undur diri. Sekian, sampai bertemu di podcast yang lainnya lagi. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di lain waktu.